kan ada lampu ya bang ya. Nah lampu itu tuh selalu mati sampai sekarang. Gue tuh pernah kayak mau nyalain, tapi kata nyokap gue tuh itu nggak bisa katanya. Ada yang ngasih sesuatu biar di rumah gak enak, biar kayak berantem mulu lah kalau nggak orang tuanya anaknya. Teteh tuh ada di dalam ya? Nggak ada. Nah terus itu siapa katanya di kamar lo? Apa sih gak ada? Buka aja katanya kalau lo nggak percaya katanya. Dibuka tuh di atas kasurnya itu. Jadi sebenarnya kadang di rumah gue tuh selain gangguan yang kita rasain dari si rumahnya, ternyata ada yang kayak gitu juga. Motifnya apa nih? Nah itu dia. Halo teman-teman Jalan Gelap, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini dan menceritakan kejadian mistis yang pernah kalian alami. Dan kalau kalian berminat, langsung aja hubungi nomor telepon yang ada di layar ini, atau kalian bisa DM ke Instagramnya Jalan Gelap. Jangan lupa saksikan terus Jalan Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan berjumpa lagi bersama gue Vino G. Bastian. Dan seperti biasa, di depan gue ini udah kedatangan seorang narasumber yang mau menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah dialaminya nih. Jadi di depan gue ini udah ada Bidan Hana. Bidan Hana ya? Ya. Bidan. Bebas sih. Halo Dek. Aja. Oleh, gue panggilnya apa nih? Kak Hana apa Hana aja? Hana aja. Hana aja ya? Ya. Oke. Hana, ini kejadiannya tahun berapa Hana? Kejadiannya pas gue pulang ke rumah itu sekitaran tahun 2018, sorry. 2018? Sampai sekarang. Wah, berarti sampai saat ini masih tinggal di sana? Masih. Oke, jadi ini kejadiannya tuh di sebuah tempat tinggal ya, yang ditempatin sama Hana dan berlokasi di daerah Jawa Barat. Han, kasih sedikit tuh Han, kejadian mistis apa sih yang terjadi di sana? Jadi gue tuh waktu SD tuh pindah ke rumah ini. Nah rumah ini tuh kita tuh ya emang bener-bener baru aja gitu, baru nempatin rumah itu. Jadi kan kayak rumah perumahan gitu biasa. Nah kita tuh nggak tahu sebenarnya dari awal tuh kenapa. Cuman semakin kesini adalah gitu gangguan-gangguan yang ternyata oh ini ya. Oke, gitu. ini gue penasaran nih, mau denger cerita dari Hana yang lebih lengkap lagi nih. Jadi nggak usah lama-lama nih, langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Oke, jadi waktu itu tuh gue kan SMP, SMA itu di Cianjur. Nah, 2018 itu gue pulanglah ke rumah orang tua gue. Nah, rumah orang tua gue ini boleh disebutin di mana? Boleh? Di Bogor, tapi gue gak bisa sebutin di mananya ya. Tapi emang rumahnya masih sampai sekarang nih, masih ditempatin. Jadi gue gak bisa sebutin. Nah, rumah gue tuh kan paling ujung nih. Hook gitu kan. Jadi kalau hook tuh dia bisa nambah tanah gitu. Emang udah direncanain kayak gitu. Karena di rumah yang sebelumnya itu, di perumahan yang sebelumnya gue rumahnya tengah-tengah. Jadi nggak bisa nambah. Nah, rumah gue ditambahin terus direnov ulang. Bener-bener yang direnov ulang. Ada yang enggak bangunan yang dijadiin kamar nyokap tuh ada yang enggak. Tapi yang ini tuh bener-bener semuanya loh bang gitu. Jadi di rumah gue ini berlima, nyokap, bokap, sama adik gue 2 ya. Gue sama adik gue yang waktu itu dia masih SMP. Itu di rumah, tapi yang satu di rumah pengasuhnya, di belakang rumah kita, di kampung sebelah. Waktu itu bang pernah nih, sekitaran jam 4, jam 5 sore kan. Kan rumah kan udah agak gelap ya. Nah, rumah gue itu memang lampunya banyak. Lampunya tuh banyak, jadi kayak di ruang tamu, ruang tengah buat makan, buat ke kamar mandi sama ke dapur. Nah, gue posisinya lagi di dapur. Waktu itu tuh kan udah sore, jadi adek gue tuh bilang, teh mau mandi dulu katanya. Terus gue bilang, oh ya udah. Nah, gue posisinya lagi masak. Gue tuh di dapur gue tuh kalau masak posisi badan kita tuh ngebelakangin pintu keluar sama pintu yang buat ke rumah tengahnya. Nah, gue lagi masak, terus ada orang lewat, kayak siluet hitam gitu kan, karena kan belum dinyalain nih lampu belakang gue. Nah, abis itu gue mikir, oh adek gue kan udah masuk ya, oh nyokap gue kali. Nah, 5 menit setelah itu ada yang assalamualaikum dari belakang rumah. Kata gue,
kok ada ini ya, ada orang gitu. Terus gak lama masuk tuh kan. Abis itu gue bilang, mama bukannya udah pulang ya? Enggak, katanya, mama baru masuk, ini baru assalamualaikum kan katanya. Lah tadi siapa, kata gue. Tapi gue kayak ya udahlah, cuek aja gitu. Cueknya tuh kayak ya udahlah, nggak tahu gitu kan itu siapa. Nah terus kejadian selanjutnya tuh bang, waktu itu kan gue lagi tidur di kamar nyokap ya. Bahkan semua adik-adik gue tuh tidur di kamar nyokap. Jadi bokap gue tuh di luar. Bokap gue tuh di luar tidurnya. Nah, dia tuh emang kalau tiap malam tuh suka make sure gitu loh. Ini anak-anak udah pada tidur apa belum? Apalagi gue tuh kan suka pakai headset ya. Kan dulu kan belum ada TWS ya, atau yang nggak ada kabelnya itu. Nah, jadi gue tuh kadang suka ngelilit gitu di lehernya kan. Bokap gue tuh tidur katanya. Nah, dia keluar. Terus gue tuh tahu dia tuh ke kamar mandi. Pas di kamar mandi, kan ini kamar nyokap nih. Ini kamar mandinya. Kayak gini. Nah, gue kan di sini. Kata gue kok suara airnya tuh nggak berhenti. Ketahu nggak sih kayak air yang pakai gayung gitu? Pelan-pelan. Tapi kok kedenger banget ya di kuping gue ya. Mau gue samperin dong. Maksud gue tuh kayak, kok bapak lama sih di kamar mandi gitu kan? Nggak keluar-keluar. Pas mau gue samperin, pas gue di pintu kayak gitu, baru di pintu, gue lihat bokap gue tuh udah tiduran di deket kolam ikan. Jadi si tangga ini tuh kan tangga buat ke atas nih kamar gue, ada kolam ikannya di bawah. Dia tuh tidur di situ pakai matras gitu. Lah, bapak ada di situ. Tapi suara yang di kamar mandi itu tuh masih ada sekitar jam 1, jam setengah 2 lah. Lah siapa ya, kata gue ya? Kok bisa ada orang di situ? Tapi gue nggak mau nyamperin gitu loh, karena kan takut kan. Sampai paginya ya udahlah. Di situ gue belum cerita tuh bang. Tapi kejadian itu tuh kayak berturut-turut gitu. Jadi setiap hari tuh ada pas tahun 2018 ini. Jadi pernah gue itu kan terbiasa ini ya, begadang gitu kan, ngerjain laporan gitu. Ada yang manggil dari jendela nih, dari jendela kamar gue. Nak katanya. Nak gitu. Tapi gue tuh yakin bokap gue tuh udah tidur. Soalnya kalau dia kebangun, dia tuh suka nyalain rokok atau enggak bikin kopi. Kan kecium ya, satu rumah kan ya, apalagi kalau misalkan lagi hening banget tuh pasti kecium satu rumah kan. Aroma kopinya tuh nggak ada itu tuh. Terus kata gue, siapa ya, kata gue. Tapi gue nggak mau ngegubris gitu loh bang. Malam besoknya ada lagi, tapi ngetok gitu. Gue kan penasaran ya. Tadinya gue belum cerita nih sama nyokap gue, karena gue penasaran nih kan, siapa sih yang namanya sama juga kayak gue di sini gitu. Gue nanya lah ke temen gue, lu tahu nggak yang namanya belakangnya Nak lagi selain gue siapa di sini gitu. Terus dia bilang, nggak tahu, nggak ada kayaknya. Yang benar gue bilang gitu kan. Emang kenapa sih? Enggak, nanya aja. Ada katanya, Mama Bayu katanya. Tapi rumah Mama Bayu tuh jauh bang dari rumah gue. Jadi ini rumah gue nih, berarti ini rumah gue, Mama Bayu di sini. Kan nggak mungkin kan? Kayak tapi pelan, tapi kayak deket gitu. Yang bener dah kata gue. Emang kenapa sih? Ya ada yang ngetok kamar gue lah, ada yang manggil gue lah gitu kan. Suara cowok sih kata gue. Oh. Kenapa nama mamanya Bayu siapa? Nena gitu. Oh Nena. Kan Hana kan, yeah. Nena gitu kan sama kan maknya. Lu nggak ngeh ya itu di dekat rumah lu kan kosong. Maksudnya gimana? Jadi kan yang rumah Pak Ustadz itu, Pak Ustadznya lagi pada pulang kampung. Oh, emang iya? Iya katanya, lagi pada pulang kampung. Oh, ya udah deh kata gue, bodoh lah gitu kan. Apa nggak tahu siapa gitulah. Nah, besokannya gue itu lagi begadang tapi nggak bikin laporan, kayak lagi pakai headset gitu. Ada suara anak kecil main lari-lari tapi ada yang jagain bang. Jadi dia tuh kayak ketawanya tuh ada yang, jadi dia tuh kayak respon ketawa gitu loh. Ngerti nggak sih, kayak lu jagain anak lu gitu. Iya. Tapi dia tuh sambil lari-lari kayak gitu. Oh, ada suara anak kecil berikut
Pengawasnya gitu, kayak suara orang dewasa gitu. Kayak suara orang dewasa gitu. Nah terus abis itu tuh kan gue buka nih headsetnya, hilang suaranya. Kok nggak ada siapa-siapa ya? Terus gue mikir, siapa sih ya? Masa jam segini main sih? Itu tuh sekitaran jam 3 bang, jam 3 malam. Terus abis itu gue pakai lagi, ada lagi suaranya makin kenceng. Pas gue ulang lagi, buka lagi, nggak ada. Terus gue pasang lagi, pas gue mau copotin pelan-pelan, suaranya tuh tiba-tiba menghilang gitu loh. Situ baru tuh gue cerita sama nyokap gue kan, mah semalam gini nih. Oh itu mah adek kamu juga lihat si Sinta, tapi waktu dia masih kecil, katanya gitu. Jadi si Sinta ini tuh waktu masih umur 2 apa 3 tahunan itu, waktu rumah kita masih ori dari perumahannya, belum direnov gitu, si Sinta ini tuh pernah lihat depan rumah. Jadi gini bang, bokap gue tuh beli rumah tuh yang bener-bener satu blok kosong gitu. Jadi baru pertama kali kita nih yang nempatin. Kita tuh belum punya tetangga, belum punya temen main gitu. Nah adek kamu pernah lihat katanya, ma ada anak-anak kecil main, katanya gitu. Mana deh, katanya nggak ada siapa yang masuk gitu. Nah di tahun 2023 ini lebih intens karena gue tuh lebih sering pulang ke rumah. Kan kalau sebelum-sebelumnya kan gue kayak kos atau misalkan asrama kayak gitu-gitu kan, atau misalkan kerja tuh tinggal di tempat kerja, masih bisa pulang waktu itu. Nah kejadiannya bulan puasa. Jadi waktu bulan puasa itu gue lagi begadang tuh jam 1 lah ya, belum tidur gitu. Pas mau tidur itu gue tuh sempet sekilas ngeliat ke arah pintu nih, ada bayangan kaki, tahu kan lu, kayak hitam gitu kan, kaki hitam gitu. Nah di apa ini kan pintu nih, ada nih di situnya kan kelihatan, diem tuh di situ, tapi nggak masuk gitu loh bang. Biasanya nih kalau misalkan nyokap atau bokap gue mau masuk tuh kayak ketok dulu teh gitu kan, makan atau apa gitu. Kalau adek gue kadang dua-duanya tuh suka buka pintu langsung buka gitu. Ini tuh nggak, dia tuh diem di situ. Terus gue tuh kayak manggil, mah gitu kan. Terus nggak ada siapa-siapa. Kan gue tidur lah ya. Pas gue tidur dibangunin tuh jam berapa ya? Sekitar jam 3:30 lah, mau sahur kan. Terus nyokap gue turun ke bawah. Pas gue keluar, kok di sebelah sini tuh ada kayak darah, ngerti gak sih tuh, kayak darah gitu, kayak darah, kayak telapak kaki darah gitu, tapi yang enggak kena kaki nyokap gue. Jadi kayak nyokap gue misalkan berdiri di sini nih, nah darahnya tuh sebelah sini, dekat meja kerjanya bokap gue sebelah sini. Terus gue turun ke bawah, mam kakinya berdarah ya? Enggak, emang kenapa, katanya. Kok ada darah di depan kamar aku gitu kan, telapak kaki. Enggak berdarah kok mama, katanya. Nah pas kita lagi ngobrol gitu, kamu masak apa kayak gitu-gitu kan, kita kan mau sahur kan. Tiba-tiba nih bang, dari ini dapur nih, ini tuh tembok yang kamar mandinya nyokap gue kayak digedor gitu, tuk kayak gitu. Kata gue, kok itu apa ya mah? Enggak, udah biasa, katanya gitu. Enggak katanya gitu kan. Yang bener, gue bilang gitu kan. Yang bener mah, iya lu mah suka parno, udah diem aja, katanya. Udah nggak ada apa-apa. Tadinya tuh emang dibilang kayak gitu sama nyokap gue. Tapi ternyata di bagian dapur situ, deket si meja makan ini, kan ada lampu ya bang ya. Nah lampu itu tuh selalu mati sampai sekarang. Gue tuh pernah kayak mau nyalain, tapi kata nyokap gue tuh, itu nggak bisa, katanya. Kenapa nggak bisa? Gue bilang gitu. Nggak bisa, kayak apa sih, konslet atau apa gitu kan? Ya. Kayak gitu. Nggak bisa itu mah. Sampai sekarang, kata gue, masa sih nggak pernah dibenerin? Ya nggak sih? Logika dong, kayak kita kan dari beli rumah, waktu kamarnya cuma 2, terus direnov sampai ke atas sana kan, nggak mungkin nggak bisa, nggak sih? Iya. Ya kan? Nah, tadi kan bulan puasa ya bang, sekarang tuh pas di hari H Lebaran nih. Nah, waktu itu
gue emang lagi kebetulan sakit. Jadi semua keluarga gue tuh ke rumah nenek kan, rumah oma di Bekasi. Kata gue kayaknya nggak bisa ikut deh, soalnya lagi gak enak badan, lagi sakit waktu itu. Oh ya udah, katanya kalau misalkan nggak ikut di rumah aja, nanti kita juga pulangnya nggak malam-malam kok, katanya sore juga udah pulang. Terus kata gue ya udah, tapi mau di atas ya, nggak mau di bawah, mau di kamar maksudnya. Ya ntar kunci aja, jangan dinyalain dulu lampunya karena masih siang gitu kan berangkat. Terus udah bawa kunci masing-masing dong, tapi gue kunci juga karena kan nggak ada orang kan di rumah tuh. Nah gue tuh waktu itu tuh naik ke atas, tidur sampai sore jam 5-an, gue bangun. Di bawah tuh udah rame gitu loh, anak kecil, kayak suara bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan. Oh udah pada pulang kali. Nah pas gue keluar nih dari kamar, kan di depan kamar gue tuh langsung yang kayak bisa ngelihat ke bawah gitu kan. Kok masih gelap ya? Oh belum dinyalain kali lampunya. Gue masih positif thinking situ. Tapi pas gue jalan nih dari kamar ke tangga, baru setengahnya itu, kok gak ada siapa-siapa ya, kata gue. Orang-orang kok belum pada pulang, kok ada suara. Tapi dari dapur, jadi si tangga ini tuh bisa ngelihat ke dapur gitu bang. Ada yang gini-gini bang. Iya. Tapi masih bayangan. Lah apaan tuh, kata gue kan. Apaan kok ada kayak gini-gini? Ya gue lari dong masuk lagi ke kamar kan. Pas gue masuk ke kamar, gak lama pada pulang nih. Teh, katanya teh kan. Manggil. Tadi bukannya udah pada pulang ya, keluar lagi ya, kata gue. Apaan sih lu, katanya ke adek gue. Enggak, kita baru pulang kok, emang kenapa? Enggak deh, gak jadi. Kan gue gak enak ya, kita kan suasana lebaran masa ada setan ya kan, gak mungkin gitu. Ini seminggu dari kejadian itu, gue tuh pagi-pagi tuh udah mau prepare mau berangkat ke kantor kan. Tapi adek gue tuh ngechat, terus masuk kamar gue, dia bawa sapu gitu. Teh, buka WA deh. Apaan sih lu udah masuk kamar gue, ngapain gue buka WA, ngomong aja langsung kali. Enggak, buka WA aja. Oma meninggal, katanya. Nah habis itu, serius, gue bilang. Iyalah, masa gue bohong, katanya. Ayo kita mau pada berangkat. Nah terus gimana? Gue gimana gitu kan, gue ikut nggak ya? Ya ikut kali, katanya. Masa lo nggak ikut? Gue mau ke kantor ini, udah mau siap-siap. Udah ikut aja, katanya. Nah nyokap gue itu udah ke kantor duluan, jadi dia tuh berangkat ke kantornya itu jam 6. Jadi itu tuh dikabarin 6:30 gitu, jadi dia kan udah berangkat duluan. Nah kita yang di rumah udah ke Bekasi duluan nih. Nyokap gue otomatis kan pulang dulu ke rumah nih. Dia bilang mau dibawain apa, baju yang mana gitu kan, karena pemakamannya tuh besoknya bang. Jadi kata gue, oh mah bawain baju ini ada di kamar, masuk aja, gue bilang nggak dikunci. Jadi pas nyokap gue masuk nih, di tangga kan begini ya bang, kan gini nih belokan. Nah pas di belokan sini tuh kayak nyium bau bunga gitu di arah tangga itu. Terus dia naik, si Hana katanya parfumnya apa sih kok dari pagi sampai sekarang bisa kecium gitu, tapi kok di arah tangga gitu kan. Terus abis dia turun nih di tangga juga, dia juga lihat sama dari dapur tuh ada yang kayak gini gitu, kayak apa tuh, katanya. Tapi nyokap gue tuh nggak mau nengok karena dia sendirian di rumah, posisinya sama kayak gue, sendirian juga kan. Udah ngambil baju, udah packing semua, dijemput sama om gue. Nah, ke Bekasi lah dia kan. Nah abis itu gue nih baru-baru ini tahun ini ya, sebulan yang lalu lah, gue kan pulang dari klinik ya, pulang kerja lah dari klinik gitu. Nah gue mau tidur kan, dimatiin nih lampunya. Pas gue lagi mau tidur nyamping kan, gue tidurnya nyamping kan bang, ngebelakangin pintu. Pas gue udah meluk guling gini, tiba-tiba ada yang meluk gue dari belakang. Apa sih, kata gue ya, ini apa sih? Tapi gue tuh masih yang sadar gitu loh, masih bisa teriak gitu. Kalau ketindihan kan suara gue udah nggak kedengeran ya. Ini tuh kedengeran, gue masih bisa, tapi dari belakang tuh kayak ditahan gitu, kayak nggak boleh ngelihat tapi ditahan badannya juga. Itu tuh kayak perawakannya kayak orang dewasa gitu, cowok. Pas dilepasin sama dia tuh kayak hilang gitu aja bang, tapi kedengeran suara turun tangga gitu.
Tapi tuh gue nggak mau make sure lagi gitu, kayak ngelihat lagi orang itu tuh gue nggak mau. Tapi gue yakin itu kayak orang cowok dewasa gitu loh bang, turun gitu. Sedangkan bokap gue tuh kalau udah tidur ya kayak yang gue bilang suka ada bau kopi atau rokok gitu kan, nama juga kebangun kan, apa sih bahasanya, lilir gitu ya, dia kan suka kebangun gitu. Mendusin itu nggak ada sama sekali gitu. Habis itu gue ada nih, ini siang-siang sekitar jam 11 atau jam 12 ya gue lupa. Gue itu kan di rumah nih, kalau ada adik gue manggilnya teteh anak ya. Kalau nyokap bokap gue tuh Fauzia bangun makan gitu kan. Jadi waktu itu tuh gue tuh ngedenger ada suara kayak buka pintu dari pintu utama, buk gitu kan. Pas buka pintu, kok adek gue biasanya tuh manggil, ini tuh enggak. Pulang sekolah tuh biasanya tuh dia manggil, kok ini enggak ya. Gue samperin dong. Tadinya tuh kayak gue niatnya mau nyuruh dia makan gitu kan, pulang sekolah gitu kan, capek. Pas gue lihat pintu kamar kebuka, kan ditutup kan kalau kamar nyokap gue tuh kalau misalkan pergi-pergian pasti ditutup. Nah ini tuh kebuka bang, tapi tasnya belum ada gue lihat. Pas gue nengok ke sebelah sini, kan ada pintu juga nih, ini kan pintu utama, ini ada pintu sampingnya, ada jendelanya. Nah di situ tuh gue ngeliat ada adek gue, tapi dia itu duduknya tuh ngadep ke arah jalan begini kan, kayak lagi buka sepatu gitu. Dek, gue bilang gitu kan, dek, kok nggak masuk sih, kok di luar sih? Oh apa masih buka sepatu ya, kata gue. Tapi kadang dia tuh agak jorok gitu, kadang di mana lah gitu kan buka sepatunya. Apa Fauzia, katanya gitu, tiba-tiba kayak gitu. Apa Fauzia, ininya tuh langsung kayak kebuka gitu, terus matanya tuh agak hitam ke bawah gitu. Apa Fauzia, gue langsung lari kan ke atas gitu. Itu apaan ya, kata gue, kok adek gue berubah jadi setan, kata gue. Ya pasti kayak aneh gitu, kata gue. Apa Fauzia, kan selama ini mereka tuh manggilnya teteh Ana kan, teteh Ana gitu. Dia tuh enggak, dia tuh manggilnya Fauzia kayak orang tua gitu, kayak orang tua gue. Gak lama dari itu adek gue pulang nih, teh. Nah ini baru nih adek gue nih yakin nih bukan setan kan, karena dia manggil gue. Jadi dia udah pulang ya? Enggak, baru pulang katanya. Oh kirain tadi, oh enggak deh, kata gue, ini mah adek gue yang paling kecil kan, takutnya dia takut gitu. Jadi pernah nih bang, pagi-pagi tuh adek gue ngedeketin kan, karena si Sinta ini tuh dia tuh paling manja sebenarnya ke gue. Teh katanya, apaan sih, kata gue, gila kali lo ya. Teh katanya, apa, gue bilang gitu. Kok semalam teteh nyanyi-nyanyi sih, katanya, berisik banget di kamar. Karena kan kamar gue sebelahan sama Sinta. Ah nyanyi-nyanyi, kata gue. Enggak, gue tidurnya cepet semalam. Emang kenapa? Enggak, di kamar lu tuh ada yang nyanyi-nyanyi, terus buka pintu kayak gitu-gitu. Berisik lah ya. Kan gue tuh punya kayak apa sih, kalau dari Bluetooth HP ke speaker kecil gitu, suara kayak gitu. Enggak, gue tidurnya cepet. Apaan sih lo, kata gue. Ada teh, malah ngetok pintu kamar aku, katanya. Ah bohong, kata gue, nggak mungkin. Gue tuh kalau ngusilin adek gue tuh gue bukain itunya, jendelanya, gue gituin, lagi ngapain lu gitu kan, lagi ngapain. Enggak, itu bukan gue bilang gitu. Enggak teh, beneran, katanya, ini beneran, tapi ngetok pintu doang, katanya. Kok kejadiannya sama kayak waktu ada yang ke kamar gue tapi nggak ada suara sama sekali itu loh bang, kaki berdarah itu di depan kamar gue. Ada kayak sosok menyerupai kaki ya. Nah, kalau ini cerita dari bokap gue nih. Jadi bokap gue itu biasanya tuh kalau libur nih, sore-sore tuh dia suka di belakang. Jadi kita tuh punya kolam ikan di luar juga. Tadi kan di dalam ya? Di dalam. Nah, ada yang di luar juga. Terus ada kandang lah. Kita tuh punya beberapa peliharaan gitu. Nah, dia tuh suka di situ sore-sore. Sama bang, dia tuh ngelihat ada orang masuk nih ceritanya. Ada orang masuk, dikira tuh ya udah salah satu dari yang rumah aja. Tapi pas dia masuk, kok orang-orang pada tidur katanya ya di kamar nyokap gue ini. Terus yang tadi tuh siapa? Jadi kayak kejadian tuh kayak kerikol gitu, tapi beda-beda orang. Entah itu sama gue atau adek gue
atau misalkan bokap gue yang ngalamin. Kalau nyokap gue tuh agak-agak skeptis gitu loh orangnya. Kayak tadi kan dia lewat terus ada orang yang kayak gini-gini. Nah ini tuh kejadian tapi di awal kita beli rumah. Jadi waktu itu tuh kan kalau rumah yang orinya biasanya kan ruang tengah, ini kamar 2 kan, kamar mandi. Nah nenek gue tuh lagi nonton TV nih di sini. Lagi nonton TV, kita tuh lagi keluar mau jajan. Umi mau ikut gak? Enggak, Umi di sini aja katanya. Oh ya udah. Pas kita lagi keluar tuh nenek gue, ya biasalah nenek-nenek kan nonton TV dipindah-pindahin kan pakai remote gitu. Jadi si yang tadi gue bilang di ruang makan itu, si lampunya itu, nah itu tuh kamar kedua dulunya. Dari rumah itu tuh mati bang. Awal beli nyala terus mati. Udah ganti lampunya, dibenerin, selalu mati. Akhirnya kita ya udahlah biarin aja. Mau mati terserah lah gitu si lampunya. Nah dari situ tuh dia tuh lihat bayangan masih kayak gini-gini, tapi lama kelamaan dia tuh mendekat ke situ, terus kayak senyum gitu, kayak gini tangannya ke nenek gue. Nah di situ kan nenek gue kayak apa nih gitu kan ya, kok rumah baru ini tuh kayak gini gitu, kenapa gitu. Kita datang nih, kan berarti gue sama adek gue lagi pada main, mereka ngobrol lah. Tapi gue diceritainnya udah pas gue udah gede ya. Jadi di rumah itu tuh dulunya ada nenek-nenek bang. Nenek-nenek itu kayak penari ya, sesuai lah yang dilihat sama kita-kita nih. Dia tuh meninggal di situ, gitu. Nah yang anak kecil tadi itu, yang kadang nyerupain adek gue, atau misalkan dia main lari-lari kayak gitu, isengin itu cucunya sama di situ. Nah ini kan perumahan nih, ini kan berarti mereka tuh di sini ya, emang sebelahnya tuh kuburan bang. Jadi sebelah rumah kita tuh udah kuburan, tapi kuburannya tuh waktu itu tuh sebelum sekarang dicampur sama Muslim, itu tuh noni semua gitu. Jadi emang ini tuh udah deket banget, kayak ini rumah gue, lahan kosong ini tuh udah kuburan semua gitu. Nah apa dari situ ya gitu kan. Tapi memang yang gue tahu sih di setiap rumah tuh ada. Ini yang gue diceritain ya akhirnya sama bokap gue tuh, kayak di depan rumah kita nih kan orang Batak ya, kan tahu kan logat Batak gimana, bahasanya gimana gitu. Dia tuh bawa kayak ustadz gitu. Tiba-tiba pas dia masuk tuh ustadznya tuh kayak jadi ngomong Jawa gitu. Jadi setiap rumah tuh ada. Rumah temen gue pun ada kayak wastafelnya nyala sendiri kayak gitu-gitu. Emang rumahnya mungkin dulunya bekas kuburan juga, karena kan sebelahnya tuh kuburan kan. Nah itu dia, kita jadi sekarang kalau misalkan ada apa-apa tuh lebih apa ya, oh ya udahlah ini kan rumah kita, lu kalau misalkan udah nempatin sebelum kita di sini ya silahkan, tapi jangan iseng gitu. Jadi gue jadi terbiasa kalau misalkan udah gaduh banget nih rumah gue, kalau gue lagi sendiri, jadi gue kayak, lu bisa diem gak sih gitu kan, bisa diem gak sih, kan kita ada bagiannya nih ya kan. Gue misalkan siang nih sampai malam, lu dari malam sampai pagi kayak gitu, gue sampai mikir kayak gitu, karena ya gimana, ini kan di rumah ya, kita mau kabur kemana gitu loh, kita mau kabur juga kabur kemana gitu kalau ini di rumah kita. Waktu itu tuh pernah nih di meja makan, gue tuh kadang kebiasaan di rumah tuh kalau habis sholat tuh gak dibuka dulu si mukenanya. Nah jadi waktu itu tuh di meja makan itu tuh katanya ada yang duduk pakai mukena warna putih. Nyokap gue yang lihat. Jadi nyokap gue tuh mikirnya, si Hana kali, dia mah kan begitu ya katanya, anaknya suka-suka dia gitu kan. Tapi gue tuh kayak diem aja. Nyokap gue dari kamar mau ke dapur. Pas dari dapur mau ke kamar lagi, nggak tahu dia ngambil apa kali ya, ngambil minum apa gimana. Gue turun dari atas, itu si sosoknya masih ada bang di situ. Anjir. Jadi dia pakai mukena warna putih gitu,
Terus gue dari atas pakai mukena warna coklat. Emang gue tuh di rumah nggak punya yang warna putih. Nyokap gue tuh sampai hafal nih warna coklat, warna kaki, sama warna terakota gitu. Gue kira kan Sinta ya, karena kan nyokap gue ngiranya itu gue, terus gue ngiranya itu Sinta. Terus gue mau ke kamar nyokap gue kan, karena waktu abis renov tuh TV itu dimasukin ke kamar nyokap gue. Karena kan waktu itu kan, oh ini takut kena apa gitu kan, jadi tarik. Gue mau nonton TV nih ke bawah. Nah nyokap gue dari itu, dia langsung buru-buru gitu. Pas gue turun tangga, mama kenapa? Enggak. Gue baru ngeh nih pas udah masuk kamar. Pas gue masuk kamar, itu si Sinta tiduran kata gue. Ini nyokap gue, terus itu siapa ya? Nah itu dia kenapa mama sampai lari katanya. Mama kira itu kamu di situ. Lu nggak tahu kan siapa kan sebenarnya? Iya. Itu sebenarnya bokap lu. Pakai mukena dia. Gak mungkin anjir. Bisa jadi cosplay wanita ya. Gak tahu. Tapi itulah ya kejadian yang aneh kadang bisa terjadi di mana aja. Iya, kebiasaan tuh kayak gitu. Nyokap gue tuh ngeliat mana ya kayak. Tapi gue kayaknya Sinta deh. Itu maksudnya di waktu yang bersamaan kayak dibikin apa ya? Barengan lah gitu. Oh iya. Berarti semua ngeliat tuh situ waktu itu. Iya, ngeliat semua. Wah gila sih ini. Hantunya bukan cuma jaya menampakkan diri dengan wujud asli, tapi menyerupai orang lain juga bahkan ya. Nyerupain gua, nyerupain adik ini, lu yang ini, si Arya tuh yang... Tapi yang menurut gue sih yang paling gila sih yang si Arya pulang sekolah ini nih. Yang pas lu lihat dia manggil nama lu Fauzia, gitu. Iya, karena adik-adik gue nggak pernah manggil itu. Iya. Dari situ aja tuh udah aneh banget kan, udah jomplang banget gitu. Yang biasa manggil Teteh, tiba-tiba manggil nama Fauzia. Iya, kayak gitu. Nah gitu mukanya horor banget ya. Iya. Nggak kebayang sih kalau gue nempatin rumah itu apa yang terjadi. Ya mungkin gue bakal minta ustadz buat ngeruqyah kali ya. Iya, Ruqyah tempat nih, bukan ruqyah orangnya. Biar aman aja sih. Ya gitulah, makanya kita kan kadang sering ngajinya subuh kalau nggak habis maghrib gitu ya. Kayak gitu, ya biar yang di rumah itu juga nggak terlalu eksis gitu ya Bang. Ini bokap gue nih yang ngalamin. Jadi kadang tuh orang yang pertama bangun tuh kalau nggak nyokap gue, bokap gue nih. Nah waktu itu bokap gue itu bangun tidur, mau kamar mandi. Sebenarnya di kamar dia tuh ada kamar mandi juga Bang. Kadang gue tuh emang ke kamar mandi nyokap gue gitu loh, buat apain gitu kan, mandi atau buang air gitu, kayak gitu. Tapi dia tuh nggak terbiasa sama kamar mandi itu tuh kayak kecil gitu loh Bang, karena kan kamar mandi di kamar itu kan kecil ya. Dia tuh mau ke kamar mandi yang di luar nih, yang buat tamu kayak gitu, buat kita. Pas dia mau masuk, kan ada keset ya biasa gitu. Di situ tuh kayak ada di sebelah keset itu, di situ tuh ada kotoran manusia, maaf ya, jorok gitu. Nah, sama bokap gue tuh dibuang keluar, dibakar. Itu. Nah, habis itu dia tuh nanyain lah ke tetangga, ada yang sebelah sana lah ya. Kata adek gue nih, gue diceritanya, dia tuh nanya, dia tuh kayak orang bisa gitu, Pak Ustadz lah ya, nggak tahu gitu kan. Ada yang ngasih sesuatu biar di rumah gak enak, biar kayak berantem mulu lah kalau nggak orang tuanya anaknya. Jadi sebenarnya kadang di rumah gue tuh ya selain gangguan yang kita rasain dari si rumahnya, ternyata ada yang kayak gitu juga. Motifnya apa nih? Nah itu dia, bokap gue nggak cerita kali ya motifnya kenapa nih sampai bisa kayak gitu, nggak tahu. Cuman kayak dibikin kayak di rumah tuh panas, gak nyaman gitu. Sempet sih kepikiran kayaknya kita pindah aja deh. Tapi PW nggak sih kalau udah lama di situ? Terus kan adek gue masih pada sekolah di deket. Yang Arya ini sekolahnya deket rumah, yang Sinta ya agak jauh dia. Gitu. Mungkin ini masalah bokap kali ya? Ya mungkin salah orang tua ya, kita nggak tahu. Karena kan bokap gue kan kerjaannya kadang keluar kota kan. Kadang bokap gue lagi nggak ada di rumah pun, pas lagi bokap gue di Maluku atau di Palembang tuh, di rumah tuh kayak ada bokap gue aja gitu. Ada beberapa kayak
ada bapak, bapak kan lagi nggak ada, kayak gitu. Oke, jadi ini kejadiannya tuh nggak cuman dialamin sama keluarga inti doang nih yang di rumah, tapi waktu itu tuh pernah ada keluarga gue dari Cilacap, mereka tuh nginep. Jadi suami istri bawa anaknya satu sekitaran 4 tahun gitu lah, masih anak kecil kan. Nah, karena waktu itu kamar gue kosong, gue kan suka kerjanya tuh yang tidur di klinik lah gitu. Nah, gue tuh waktu itu nggak ada di rumah, jadi mereka tidurlah di kamar gue nih. Nah, mereka kan bertiga nih tidur di kamar gue barengan. Si anak kecil ini nih bang, pas mau tidur tuh, dia tuh kayak nangis gitu. Kayak, ya emang sih, kadang kan rungsing ya, anak kecil tuh biasa kan kalau misalkan mau tidur tuh apa dulu gitu. Tapi dia tuh langsung ngeliat ke arah jendela gitu. Nah, ke arah jendela, itu katanya. Itu, ada nenek. Kamu nenek siapa katanya gitu kan. Di sini kan nggak ada nenek-nenek, maksudnya kan yang punya rumah tuh bukan nenek-nenek, bukan orang tua gitu kan. Nggak ada nenek-nenek nari-nari gitu katanya. Itu jelas banget, sampai tuh dia tuh kayak ngelihat si sosoknya tuh bener-bener ada di jendela gitu bang. Terus besokannya cerita sama nyokap gue kan, tadi malam tuh si anak-anak saya gitu kan, anak gue tuh kayak gini-gini. Oh, itu. Nyokap gue juga nggak bisa ceritain dong, ya nggak sih? Nggak bisa cerita detail yang gimana juga, takutnya mereka tuh takut gitu kan. Apalagi waktu itu memang lagi ada kepentingan gitu bang. Jadi ada acara keluarga besar, nah kebetulan yang ini tuh nginepnya di rumah gue. Dan mereka tuh yang tadinya mau nginep rencana 3 hari tuh jadi nggak jadi. Jadi nginepnya tuh di rumah om gue yang beda perumahan gitu. Teh kita mau nginep di rumah Desi aja deh katanya, nggak di sini. Lo kenapa? Nggak apa-apa, enakan di sini katanya kan. Nggak usah nginep di yang lain katanya kan, rumah orang juga kan masih ada keluarga-keluarga yang lain kan yang nginep juga. Nggak deh katanya, kita di sana aja katanya gitu. Nah, pernah lagi bang, ini adek gue yang kecil, Arya nih. Jadi Arya ini tuh kadang suka bawa teman-temannya ke rumah. Karena kan dia tuh apa sih, bocil-bocil kematian ya, yang FF. Oke. Nah, mereka itu kadang di bawah mainnya, kadang di atas depan kamar gue nih. Jadi mereka lagi main gitu, ngedenger suara dari kamar gue, itu tuh kayak barang tuh jatuh gitu. Kebetulan di kamar gue tuh waktu itu, sebelum sekarang udah diberesin lagi ya sama gue, ada alat-alat alkes gue. Terus ini tuh jadi kayak pajangan gitu loh bang. Jadi kayak gunting-gunting kayak gitu. Pokoknya alat-alat yang waktu itu zaman gua kuliah, gua taruh di situ. Jadi pajangan aja. Nah itu tuh mereka tuh denger ada suara jatuh gitu. Terus temennya adek gue nih tuh bilang gini, Arya, teteh tuh ada di dalam ya? Enggak ada. Nah terus itu siapa katanya di kamar lo? Apa sih gak ada, buka aja katanya kalau lu gak percaya katanya. Pas temennya iseng kali ya, namanya juga bocil ya, dia iseng dibuka tuh, di atas kasurnya itu ada yang nari-nari gini, tapi itu tuh beneran gua katanya. Arya, ini ada teteh lu lagi nari-nari kayak gini. Kan kalau yang tadi tuh yang narinya tuh bener-bener nenek-nenek, ini tuh katanya gua. Enggak katanya, kakak gue yang mana, kan yang satu sekolah yang satu kerja katanya. Nggak ada. Pas si anak kecil itu tutup lagi, pas mau adek gue buka tuh, dia mau make sure kan, nggak ada kok kakak gue tuh, nggak ada siapa-siapa kan. Anak itu langsung pulang bang, nggak mau main lagi sampai sekarang. Nggak mau ke rumah Arya katanya. Ada kakaknya yang aneh katanya itu situ. Padahal tuh gue emang jarang pulang kan, jarang di rumah kayak gitu. Ya sekalinya ada di rumah paling ya udah jarang kemana-mana juga, atau misalkan ya udah main gitu. Ya masa iya gue nari-nari kayak gitu, tadi kan nenek-nenek nari, nah ini tuh gue yang nari katanya. Emang tuh kayaknya tuh titiknya tuh di kamar gue bang, karena waktu itu tuh gue pernah nih ini mimpi, tapi mimpinya itu gue tuh ada di ruangan bawah. Gue tuh ngeliat ada orang mau masuk gitu dari tangga, masuk ke kamar gue. Nah
Pas gue mau buka itu tuh gak ada siapa-siapa. Jadi emang si pusatnya tuh di kamar gue. Tapi gue tuh kayak bodo amat lah gitu. Gue juga mau pindah ke kamar mana lagi kan, kamarnya udah pas nih, udah buat di bawah buat nyokap bokap adek gue yang Arya itu, yang satu buat adek gue Sinta, yang ini satu lagi buat gue. Kayak ya udahlah bodo amat gitu. Nah terus adek gue pernah bilang katanya, waktu itu tuh aku lagi sendirian di rumah teh katanya, kok ada orang katanya, tapi orangnya itu kayak item gitu. Dia tuh ngelihat di deket yang kamar mandi, di situ ngelihat kok ada orang. Pas dia samperin tuh tiba-tiba tuh siluetnya tuh kayak nembus tembok gitu loh, kayak nembus tembok. Astagfirullahaladzim, dia bilang kayak gitu kan. Apa gua halu ya katanya. Dia tuh emang lebih sensitif dari gua bang. Dia tuh kadang ngelihat di rumah tuh yang bener-bener aneh gitu. Malah katanya kan yang gua tahu kan ada nenek-nenek sama anak kecil. Dia tuh ngelihat lagi kayak orang tapi banyak ularnya gitu yang bener loh kata gue nggak pernah lihat selama ini nih, selama kita di rumah ini gue nggak pernah lihat kayak gitu loh. Kata ada teh katanya, tapi mungkin nggak ini aja. Tapi dia kalau sampai sekarang pun gue tanya-tanya gitu, kadang dia suka enggak, gue bercanda kayak gitu. Dia tuh kayak nutup-nutupin. 2 minggu yang lalu tuh gue tuh kan bangunnya siang ya. Gue tuh bangun siang, gue tuh ditanya sama dia, Mas Sinta ini, teh nggak makan? Mau nih, mau makan. Ke dapur gue bawa makan. Gue lagi makan di meja makan, di yang lampunya selalu mati itu ya, sambil buka HP kayak gini, sambil makan gini, buka YouTube. Gue tuh refleks ngeliat ke arah tembok yang di depan gue dong. Ada bayangan, tadinya tuh kayak bayangan apa tuh ya, tapi gerak-gerak gitu loh bang, gini gitu kan. Karena dia agak lama, jadi gue tuh langsung kayak sini deh. Apaan? Itu lihat gerak-gerak apa? Itu lihat gerak-gerak. Jadi bayangan hitamnya tuh gerak-gerak bang. Itu gue makan jam 2 siang loh. Oke. Itu gue bingung, kayak kok gerak itu apa ya, kata gue lama. Terus dia tuh langsung lari ke kamar nyokap kan. Apaan sih teh, nggak ada apa-apa katanya. Itu tuh pohon jambu yang dari samping rumah. Enggak, kata gue. Itu pohon jambu itu di dekat jemuran belakang, kata gue. Itu tuh segini doang, nggak tinggi dia. Sampai gue abis makan tuh cuci tangan, langsung gue lihat tuh ke samping rumah kan, dari arah balkon tuh nggak ada, kata gue. Nggak ada kayak bayangan pohon yang masuk gitu ke dalam tuh, nggak ada bang. Titiknya kalau nggak di kamar gue nih, di sini nih, di si lampu yang selalu mati itu. Jadi lampunya kayak gini sama lampunya. Nah sampai sekarang tuh ya udah dia dong yang nggak nyala. Jadi lampu yang di ruang tamu nyala, yang sebelahnya nyala. Nah ini dia nggak nyala, sendirian. Di yang antara kamar mandi sama dapur itu nyala. Ini dong nih dia sendirian yang nggak mau nyala. Itu dulu kamar yang kedua ya. Nah sekarang jadi ruang makan, yang kadang suka ada orang nari-nari juga di situ. Pokoknya antara dapur sama ruang makan gitu. Kok aneh banget ya, kata gue. Jadi ya sekarang udah terbiasa aja. Ya mau kemana lagi kan, rumahnya di situ. Sudah berdamai ya? Iya, sudah berdamai ya. Ya mau gimana, udah saudaraan kali sama mereka. Oke. Hana, ini kejadiannya berarti bisa dibilang cuma terjadi di sekitar rumah lo ya, Hana? Lebih tepatnya di tempat tinggal yang lo tempati bersama dengan keluarga ya. Kalau si Adil yang pertama ini umurnya berapa sih? Dia SMA sekarang. SMA sekarang? 17 lah. Kalau yang Arya itu? 9. SD ya berarti ya? SD. 10 lah tahun ini. Oke. Ini kan rumah dibeli di tahun lama ya? Udah hampir mau 10 tahun lah. 10 tahunan ya? 10-11 tahun ya. Nah kalau untuk yang nenek lo pertama kali tuh, yang tadi lo ceritain sebelumnya tuh, nenek lo emang tinggal di situ pertama apa gimana? Enggak, jadi nenek gue itu dari Cianjur nih. Dia tuh lagi
kita lagi liburan di rumah itu gitu. Karena kan gue sekolah di Cianjur, jadi ke rumah nyokap tuh buat liburan. Kan kadang ada orang yang, oh liburan sekolahnya ke rumah nenek. Kalau gue tuh ke rumah sendiri, karena gue tinggalnya di rumah nenek waktu itu. Oh, terbalikan ya, lo jadi Kebalik. tinggal di Cianjur dan di situ rumah di Jawa Barat itu ditempatin sama keluarga lo nih. Iya. Adik lu di sana juga di rumah itu? Cianjur juga. Di Cianjur juga, tapi sempat yang dia ngelihat anak kecil itu sempat di situ. Oke. Terus dioper ke Cianjur juga, ikut gue gitu. Berarti sekarang mereka tinggal di rumah ini? Iya. Semuanya? Sekarang semuanya udah tinggal di sini karena rumah nenek gue udah dikontrak karena nenek gue juga meninggalkan. Oh, oke. Han, ini kan ada beberapa kejadian yang terjadi nih Han sama lu nih. Bahkan bukan cuma lu aja, hampir semua keluarga inti ngalamin lah ya. Ini gue lebih penasaran sama sosok laki-laki nih yang meluk lu dari belakang. Nah ini gue nggak tahu nih karena tadi lu nggak menceritakan siapa detailnya nih untuk si sosok ini nih, karena tadi tuh lu cuma ngebahas si anak kecil, nenek-nenek, sama yang ada ularnya tuh kepala itu. Kalau untuk yang laki-laki ini siapa nih? Nah, kalau yang laki-laki ini masih tanda tanya ya Bang. Soalnya kan nggak cuman pas dia lagi yang tahun ini meluk, karena di tahun yang sebelum-sebelumnya itu dia kan ngetok. Oke. Suara yang na itu tuh kan suara cowok. Di kamar gue tuh aneh-aneh gitu. Kadang tuh gue kayak dikasih tahu, lu tuh makanya baca doa dong kalau tidur gitu kan. Ya baca doa lah kata gue. Masa nggak baca doa kata gue kan. Kalau yang kaki ada bercak darahnya itu laki-laki apa yang mana nih, sosok yang mana nih? Itu kan cuman kayak bercak darah doang kan ya. Nah ini gue nggak tahu ya karena dia itu nggak manggil nggak apa, jadi kayak diem aja. Jadi ini kamar gue nih. Nah di depan itu meja kerjanya bokap gue tuh yang udah ini loh Bang, kayak agak ininya tuh kayak udah nggak ada. Jadi rusak terus ditaruhnya di atas di depan kamar gue gitu. Bisa dibilang sosok yang lebih dominan menampakkan diri di tempat tinggal lu adalah sosok si nenek-nenek menari-nari nih. Yang nari-nari ini. Gue curiga, mana kecil. Iya, gue curiga jangan-jangan dia dulu dancer kali ya. Iya kali ya, dancer. Narinya nari gemulai gitu apa lebih energik sih yang kelihatannya dari bayangan yang lu lihat? Kayak nari-nari tradisional gitu Jepong loh. Kan? Jepong kayak gitu kali ya. Karena kan ya sampai ada kayak gininya mungkin kayak ini nggak sih? Ini juga nih, pertanyaan juga nih. Ya. Kenapa sosok ini sampai sungkem sama nenek lu nih? Oke, jadi tuh si sosok nenek-nenek ini tuh gue nggak tahu kenapa dia bisa sampai sungkem gitu ya. Atau kayak apa sih yang penyambutan gitu. Oh, sambutan gitu. Sambutan perkenalan kayak gitu. Tapi kok ke nenek gue gitu. Iya. Hana, satu pertanyaan terakhir nih Han. Kenapa lampu di rumah lu itu selalu mati? Mati. Itu kan lampu yang mati itu, yang gue makan di situ ada bayangan depannya itu kan pas banget di atas kepala gue itu tuh emang itu tuh titik si nenek-nenek itu selalu ada di situ. Kadang mau ke arah dapur, kadang di situ karena itu tuh dulunya kan kamar yang nggak bisa nyala itu sampai sekarang tuh nggak bisa. Sebelum dibangun tuh ya, sebelum direnov. Sebelum direnov. Karena gue pernah waktu itu Bang ngobrol sama orang katanya yang makhluk kayak gitu tuh bisa bersinggungan sama yang apa sih? Kayak cahaya kayak gitu yang kayak gitu. Jadi dia tuh bener-bener nggak mau sampai sekarang. Bisa jadi tempat itu udah spot si nenek-nenek itu hangout ya. Hangout ya bahasanya. Jadi, ya tempat terfavoritnya si nenek itulah. Iya, sama kamar gua. Oke, Hana, terima kasih banyak sekali lagi sudah mau mampir ke Jalan Gelap dan mau menceritakan semua yang terjadi di tempat tinggalnya Hana yang udah lama banget ditempatin selama kurang lebih hampir berapa tahun tadi? 10 tahunan ya? Ada 10-11 lah. 10 sampai 11 tahun dan ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus Jalan Gelap karena masih banyak video menarik yang wajib kalian tonton. Dan buat kalian juga yang mau jadi narasumber seperti Bidan Hana, bisa langsung aja nih DM ke Instagram Jalan Gelap atau bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar ini. Dan akhir kata, gue Jonaria pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hana, thank you ya.